Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPS tentang tokoh sejarah di bidang pendidikan. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama, tokoh sejarah yang berjasa di bidang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Jogja. Nah, beliau itu berasal dari keluarga ningrat atau keluarga yang dipandang ya. Kalau zaman dulu keluarga ningrat itu biasanya keluarga orang-orang petinggi-petinggi negara gitu. Nah, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasanya dalam membangun sekolah untuk rakyat yang dikenal dengan nama Taman Siswa. Kan ketika beliau ini masih hidup itu kan masih dalam masa penjajahan Belanda ya. Makanya pada saat itu orang-orang yang bisa sekolah itu hanya keluarga ningrat dan hanya orang-orang terpandang saja. Nah, oleh karena itu Ki Hajar Dewantara ini membangun sekolah namanya Taman Siswa khusus untuk rakyat, sehingga rakyat yang tidak terpandang pun dapat mendapatkan pendidikan gitu. Lalu Ki Hajar Dewantara pun terkenal dengan semboyan yang dia pakai untuk mengembangkan pendidikan di Taman Siswa, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Nah, kata tut uri handayani ini bisa kalian sering temukan di lambang pendidikan Indonesia. Gitu ya. Itu yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Nah, beliau ini mendirikan sekolah khusus perempuan di Bandung yang bernama Sakola Istri ya. Nah, di sekolah ini anak-anak perempuan diajari untuk membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, dan belajar agama. Jadi Dewi Sartika ini asli pahlawan dari Jawa Barat ya. Dia pahlawan pendidikan di mana dia memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Karena pada zaman dahulu yang dapat sekolah itu biasanya laki-laki saja. Oleh karena itu Dewi Sartika dengan keinginan kuatnya membangun sekolah khusus untuk perempuan. Nah, perempuan di situ diajari membaca, menulis, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah Samratulangi. Nah, Samratulangi ini lahir di Sulawesi Utara pada 5 November 1890. Nah, beliau ini seorang guru, jurnalis, dan politikus. Nah, Samratulangi ini berhasil menjadi gubernur Sulawesi Utara dan memajukannya dalam bidang pendidikan. Jadi ketika dia menjadi gubernur nih Sulawesi Utara, dia juga berperan penting dalam memajukan pendidikan di daerah Sulawesi Utara gitu. Oke, selanjutnya ada yang terkenal sekali ya dan sampai ada lagunya, yaitu R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Nah, beliau ini merupakan putri dari Bupati Jepara pada saat itu ya. Nah, Kartini mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan. Nah, selain itu pun beliau terkenal dengan tulisan-tulisannya yang salah satunya itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, di sini R.A. Kartini ini merupakan salah satu tokoh wanita yang memperjuangkan pendidikan untuk wanita ya. Makanya dia dijuluki sebagai tokoh emansipasi wanita gitu, atau tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk mengecam pendidikan gitu ya. Oke, selanjutnya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini beliau lahir di Jombang pada tanggal 10 April 1875. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau sering kita sebut NU ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia.
dan mendirikan juga Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Nah, karena jasa beliau dalam mengembangkan organisasi Islam dan mendirikan pondok pesantren yang menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia, maka dia berperan penting dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Gitu. Nah, itulah beberapa tokoh yang memajukan pendidikan pada zaman dahulu ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya meneruskan keberhasilan para pahlawan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama, kita itu bisa belajar dengan giat agar berprestasi gitu ya. Nah, untuk menghargai jasa para pahlawan tadi yang sudah berjuang mati-matian untuk memajukan pendidikan di Indonesia, maka kita harus belajar dengan giat. Lalu yang kedua, menghargai segala perbedaan. Nah, kita tidak boleh saling membeda-bedakan ya antara satu sama lain. Lalu kita juga harus mencintai produk buatan Indonesia. Kita juga harus melestarikan budaya bangsa supaya tidak punah. Dan kita juga harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Nah, itulah beberapa cara agar kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan di bidang pendidikan. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Yang pertama, nah perhatikan gambar tokoh berikut ini. Tokoh pahlawan Indonesia yang berjuang di bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor, jawabannya yang 4, betul. Jadi yang berjuang untuk pendidikan itu nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah foto R.A. Kartini. Oke, selanjutnya perhatikan gambar pahlawan berikut ini. Tokoh pahlawan Indonesia yang berjuang di bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor, yang mana ya? Yang nomor 3. Nah, karena nomor 3 itu adalah Ki Hajar Dewantara yang tadi berperan penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan mendirikan taman siswa. Makanya hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu 28 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itulah beberapa materi pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.